Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Susanti Handayani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya buat kemarin mengenai tentang peningkatan hasil belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Nah, yang pertama itu ada bab 1. Bab 1 itu pertama ada latar belakang. Latar belakang isinya ada pendidikan merupakan hal penting yang diperlukan oleh manusia untuk memahami dan membawa dirinya menjadi lebih baik. Dengan pendidikan, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan dan mewujudkan potensi. Dalam proses pembelajaran, siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Kemampuan siswa diarahkan untuk menghafal informasi. Akibatnya, ketika peserta didik lulus dari sekolah, mereka hanya pintar secara teoritis tetapi miskin akan aplikasi. Mata pembelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Berdasarkan data yang tercantum dalam Daftar Nilai Siswa tahun 2016 dan 2017 pada mata pelajaran PKN di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang, nilai rata-rata UTS siswa yang mencapai KKM hanya 40%. Melihat kondisi lapangan seperti ini, peneliti berupaya mengatasi dengan melakukan suatu model dalam proses pembelajaran. Lalu, setelah latar belakang, ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama ada pembelajaran berpusat pada guru sehingga siswa menjadi pasif. Yang kedua ada metode pembelajaran belum bervariasi. Yang ketiga ada kegiatan pembelajaran terkesan monoton. Yang keempat ada pendayagunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang luas. Lalu yang terakhir ada rendahnya hasil belajar mata pembelajaran PKN. Setelah identifikasi masalah, ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah yaitu penerapan metode Information Search pada mata pembelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu yang kedua ada peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Setelah pembatasan masalah, yang D ada perumusan masalah. Bagaimana efektivitas penerapan metode Information Search pada mata pembelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu ada bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN melalui metode Information Search. Setelah perumusan masalah, tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu ada dua. Yang pertama, menerapkan metode Information Search pada mata pembelajaran PKN materi globalisasi di SD tersebut. Lalu, tujuan penelitian yang kedua ada meningkatkan hasil belajar PKN di SD tersebut melalui metode Information Search. Lalu, ada manfaat dari penelitian. Manfaat penelitian ada secara teoritis dapat diperluas pada pembelajaran lain menggunakan metode Information Search terhadap faktor penyebab timbulnya masalah yang teridentifikasi pada pengembangan pembelajaran PKN. Lalu ada secara praktis memiliki manfaat bagi siswa untuk menumbuhkan motivasi. Setelah bab 1 selesai, dilanjut dengan bab 2. Bab 2 ada landasan teori dan kerangka berpikir. Landasan teori itu ada tinjauan hasil belajar PKN, lalu ada belajar, setelah belajar ada hasil belajar pendidikan kewarganegaraan, lalu membahas tentang globalisasi, lalu setelah tujuan hasil belajar PKN ada metode pembelajaran Information Search.
Metode pembelajaran ini terdapat metode pembelajaran dan metode pembelajaran informasi search, dan terakhir karakteristik anak usia sekolah dasar. Lalu di poin B ada penelitian yang relevan yang berisi untuk menunjang bahwa penggunaan metode information search yang peneliti gunakan merupakan metode pembelajaran yang terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Setelah itu ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir berisi tentang dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa, ada kerangka berpikirnya yaitu kondisi saat ini yang siswa alami, lalu ada tindakan, lalu tujuan dan hasil. Lalu habis kerangka berpikir ada hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan berisi dalam penelitian ini adalah metode information search diduga untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Setelah bab 2 berakhir, dilanjut dengan bab 3. Bab 3. Peneliti model spiral Chemis and Taggart. A. Pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau bisa disebut PTK, yang merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran. Peneliti ini menggunakan model Chemis and Taggart yang pelaksanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan masalah. Nah, saya di situ menunjukkan model pembelajaran Chemis and Taggart, yaitu yang pertama adalah planning, lalu action dan observe, lalu refleksi, lalu bisa disebut lagi revisi plan. Selanjutnya ada selain pendekatan penelitian, di dalam metode ini juga mencakup kehadiran dan peran peneliti di lapangan dalam PTK di sekolah adalah sebagai peneliti dan sekaligus sebagai guru. Peneliti terlebih dahulu membuat perencanaan pembelajaran, kemudian tindakan, pengamatan, dan refleksi. Lalu di poin kedua ada tempat dan waktu penelitian dibuat secara terperinci. Poin ketiga ada instrumen penelitian yang berisi hasil belajar PKN. Lalu di poin terakhir ada teknik pengumpulan data berupa tes, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Itulah presentasi dari saya. Sekian presentasinya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.